Ada tank top master yang mau dikunyah Gams sampai setengah mati nahannya guys. Pigord datang dan ngedorong TTM keluar, terus mendarat guys. Gams tambah marah dan keluar komen gak jelas. Dia pun ngangkat satu member squad Narinki. TTM dan Pigord pun ketar-ketir dan langsung panik. Dia pun mulai mainin orangnya dan tarik tangannya selagi dua hero kelas S ini nggak bisa apa-apa. Dan tangannya lepas guys. Ini dia One Punch Man Season 4 episode 9. Sebelum mulai, di channel ini udah ada recap One Punch Man Season 3 dari episode 1 sampai 12 full seasonnya ya guys ya. Langsung aja cek di deskripsi sebelum nonton yang ini. Berhubung trailer Season 3 udah keluar dan animasi staffnya JC Staff lagi, kita bisa bikin prediksi per episode season yang akan datang. Sebelum dimulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Yang udah subscribe, Mimin doain jadi sukses dan kaya raya. Ini dia One Punch Man Season 4 episode 9. Dimulai dengan King dan Tareo yang sukses kabur dari kota Z habis Tatsumaki tantrum ya guys ya. Dan mereka berdua ngelihat sesuatu yang aneh di depan, yaitu dunia kayak yang ngeglitch dan penglihatan mereka buram. Di balik situ pun ternyata ada Metalbed yang sama ngelihat ke sana juga, buram parah dan dia bengong dikit. Mereka berdua pun nyoba jalan ngelilingin objek ini dan tiba-tiba realitasnya kebuka dan hero-hero kelas C keluar dari udara guys. Dan Metalbed sama King kaget berat. Metalbed pun kenal hero kelas C yang waktu itu ngebantu dia waktu ngelawan Elder Centipede. Dan para hero pun kaget lihat Metalbed dan King. King ya kenal Metalbed, tapi nggak kasusnya dengan hero-hero ini. Dan iya buram-buram di situ ternyata pelindung kamuflase dan isinya kendaraan medis guys. Karena jalannya hancur jadi mereka kejebak di sini. Nggak bisa minta helikopter juga karena takut ketahuan lokasi mereka. Dan ya para hero pun minta info terbaru. Sedangkan King lagi ngayal minjem kamuflasenya buat kabur guys. Di situ pun ternyata ada Waganma dan dia keluar ketemu Tareo. Dan mereka seneng satu sama lain selamat. Tareo sampai nangis-nangis guys. Waganma juga nangis sama. Metalbed pun ya senyum ngelihat ini dan King juga terharu. King pun khawatir karena Metalbed harusnya ada di rumah sakit kan. Dan Metalbed mikir ini semua kesalahan dia karena gagal jadi bodyguard dan akhirnya Waganma diculik. Dan dia nggak akan tenang di kasur rumah sakit kalau terus berlanjut tanpa dia. Waganma juga khawatir akan Child Emperor guys dan nanya Tareo. Dia pun ngejawab sebenarnya ditolong paman yaitu Garo dan King guys. Waganma pun bengong. Dia pun langsung minta tolong King buat balik lagi ke markas asosiasi monster dan nyelamatin Child Emperor. Karena Child Emperor sengaja balik lagi ke medan tempur buat nyari Tareo. Habis nyelamatin Waganma juga, kondisi Child Emperor nggak baik-baik aja dan dia kehabisan semua alat perang dia. Dan Waganma memohon. Metalbed yang ngelihat Waganma khawatir akan orang lain benar-benar kaget guys. Padahal waktu itu ini anak yang makan di tempat sushi nggak ada adab. Dan Metalbed mungkin salah menilai dia. Dan ya pas Waganma ngomong semua biaya rumah sakit bakal ditanggung ayahnya, Metalbed langsung narik kata-katanya balik. Para hero kelas C pun manggil Metalbed dan mereka langsung tunduk guys. Karena salah mereka juga. Padahal udah dipercaya Metalbed, tapi Waganma bisa-bisanya diculik depan mata mereka guys. Metalbed pun nyuruh jangan gitu. Dia pun bilang kita semua hero, jadi harus bayar utang ini dengan baik. Dan kata Metalbed yaitu seorang ada di titik paling kuatnya ketika ada utang yang harus dilunasi. Para hero pun setuju guys. King pun bad mood dikit karena dia nggak pernah bayar utang guys ya. Tareo dan Waganma senang. Dan para hero juga keluar dari rumah sakit untuk datang ke sini. Tapi akhirnya malah ditolongin hero lain. Mereka pun ngerasa nggak guna apalagi habis lihat kelas S bertarung. Tiba-tiba keluar Sekingar yang bilang jarak kekuatan nggak ngaruh. Dan kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Para hero dan King pun ngeliat ke dia sedangkan Metalbed kenal Sekingar muji King karena udah sukses selamatin Tareo. Dan yang King pikirin cuma tangan Sekingar yang missing satu guys. Sekingar pun ngeyakinin mereka berdua belum tahu musuh yang di depan sana. Dia pun ngejelasin masih banyak kader yang belum dilaporkan kalah. Artinya masih banyak yang berkeliaran. Dan dua hero itu lebih baik di sini aja ngejaga anak-anak. Sekingar sekali lagi ngomong, batu itu batu, berlian itu berlian. Mereka berdua bisa jadi harta asal di tempat yang tepat. Memastikan semuanya di tempat yang bagus itu tugas Sekingar dan dia nawarin dua hero ini. Mereka pun semangat. Metalbed pun terkesan eksekutif asosiasi hero ada yang kayak dia guys. Dan dia nurut ke Sekingar. King tambah bad mood
karena dia nggak ngerasain apa yang dikatakan Sekingar. Tapi meski begitu juga, King mikir waktu lawan Elder Centipede dia nggak bisa apa-apa, cuma ngulur waktu dan narik perhatian monsternya sampai Saitama datang. Dan dengan begitu Saitama pasti datang kan. Tugas dia sekarang adalah lakukan segala apapun itu sampai Saitama datang. King pun mengerti dan dia bakal lakuin yang terbaik. Ya sebagai batu guys. Metal Bat ngiranya King lagi ngerendah dan dia ngandelin King. King ketawa ketar-ketir. Tareo pun minta tolong King untuk nyelamatin paman dulu karena dia masih di markas. King pun kaget denger ini dan mikir pasti buruk. King pun nanya siapa yang dimaksud dengan paman ini. Apa seorang hero? Tareo pun ingat kata-kata Garo tentang dirinya sebagai monster dan dia rada sedih dan gak mau ngejawab. Tapi dia jawab King nggak tahu. Tapi kalau ketemu paman jangan dibully. King pun ngerti dan dia bakal nyelamatin si paman ini tanpa dibully, tanpa ngebully dia. King pun ngelihat Metal Bat yang ngerusakin mobil dan bannya dijadiin ketapel Angry Bird guys. Karena dia mau jalannya cepet. Yang narik ketapelnya yaitu truk dan dia dorong ke jurang. Ketapelnya ready dan King mau lari. Tapi Metal Bat gercep dan dia tarik kembali. Terjadi rapper aja ya Mimin guys. Sekingar pun siap motong talinya dan Metal Bat sesek. King megangnya erat banget. Para bocil pun nyemogain sukses. King udah setengah sadar terus Sekingar laser talinya dan King mental. Mereka berdua pun kelempar selagi para bocil seneng. King yang mau teriak ditutupin mulutnya sama Metal Bat guys dan disuruh jangan berisik. Pas sampai masuk ke jaring dan mereka mendarat di pohon. Cut ke rumah sakit dan Suiryu lagi turun. Tiba-tiba ada jari yang megang dadanya dan dia bangun. Dan Suiryu kenal orang ini guys. Dia pun langsung serius dan ototnya dikerasin. Suiko pun ketawa dan Suiryu nyuruh berhenti bercanda. Dan ternyata Suiko itu adiknya Suiryu guys. Suiko pun ngira Suiryu bakal depresi habis dibikin turu sama monster. Dan ya Suiryu ngira dia bakal turu beneran. Dia pun nanya Suiko kenapa balik ke dojo. Suiko pun sombong dikit karena selama Suiryu dirawat dia tambah kuat dan udah melebihi kakaknya guys. Dia pun ngasih tahu kakaknya kakek mereka pengen Suiryu ngewarisin dojonya. Tapi susah karena kerjaan dia jalan-jalan mulu. Suiryu pun sedih dikit guys. Tapi ya Suiryu belum bisa pulang ke dojo karena dia pengen melakukan suatu hal. Adiknya pun nyiksa dia karena ngira bakal main-main lagi. Dan ya Suiryu pengen jadi hero guys. Contohnya kayak Silver Fang. Suiko pun nggak percaya karena Suiryu udah pengen jadi banyak hal. Tapi sekarang dia serius. Dan ya adiknya ngebolehin kakaknya ngapain aja. Mereka pun ngeliat TV dan disitu lagi nayangin Bo raksasa Tatsumaki. Dan beritanya pun meliputi kubah raksasanya mulai hilang. Dan sekarang helikopternya bisa masuk guys. Dan ngebawa para korban. Mumen Rider pun inget Tank Top Master. Cut ke Fubuki yang seneng kakaknya masih hidup. TTM pun masih kecewa dia nggak bisa nyaingin Tatsumaki dan Fubuki pun nggak nyalain dia guys ya. Saking kuatnya Tatsumaki. Tapi ya TTM nggak waras dikit guys. Tatsumaki yang udah kecapean pun narik nafas. Silver Fang pun ngeliat ke atas dan dia bahagia ngeliat para kelas S bisa kerja sama apalagi Tatsumaki. Bom pun mikir Garo pasti udah tiada karena markasnya sekarang udah hancur lebur. Tapi Bang yakin Garo nggak akan semudah itu untuk dikalahkan dan nyuruh jangan lemah. Tiba-tiba tanahnya gempa dan para kelas S terguncang. Atomic pun khawatir karena Flash kan masih di bawah tanah. Silver Fang cuma jawab iya selagi mereka ketar-ketir. Gimana ceritanya kalau Flash masih di bawah guys? Fubuki pun dengar suara Tatsumaki lewat telepati. Waktu dia nancepin bornya ke dalam, dia ngerasa ada suatu portal yang terbentuk yang mindahin orang keluar. Dan mungkin aja Flash berhasil keluar. Dia pun mikir transportasi dimensional. Apakah mungkin Blast? Dan Tatsumaki inget Blast guys. Cut ke Zombie Man yang udah hancur abis dibabat sama Homeless Emperor di episode sebelumnya guys. Dan dia berdiri di situ dengan bangganya. Homeless Emperor pun ngerasain Gyoro-Gyoro sama Orochi udah dikalahin. Keyakinan dia pun diperkuat karena dia pikir monster lain itu nggak bisa berkembang lagi pemikirannya. Dan surga hanya mengambil sisi yang terpilih. Ya kayak dia guys. Amai Mask nyoba nge-blitz dan tapi Black Ash datang dan langsung nangkep dia guys. Black Ash pun ngebalikin kata-katanya sendiri. Tiba-tiba muncul Furor Ugly lagi. Dan Amai Mas ketar-ketir. Furor kecewa Amai dikagetin gitu aja sampai ketar-ketir. Dan dia nyuruh berhenti bersuara. Amai pun ditempelin mukanya ke tanah pakai tinju Furor guys. Setelah di tangannya dipegang Black Ash. Dan mukanya bener-bener gepeng. Furor pun ketawa karena Amai sekarang mukanya jelek banget. Dan Emperor sedikit ngeri.
Dia mikir, tapi ya pantas untuk orang yang peduli banget sama tampilannya. Führer pun ngangkat Amai dan narik kedua kakinya dan ngerobek ia belah jadi dua. Amai pun dilempar dan Führer nggak capek-capek ngebully Hero. Dan dia ngusulin free for all yang paling banyak kill jadi pemimpin. Black Ash minat dan mereka ngelihat Child Emperor yang lagi narik Zombie Man ke tempat aman. Dia pun langsung ngekontak semua hero buat hati-hati karena ada monster baru. Mereka monster bertiga langsung ngelihat ke arah Child Emperor. Dan pas Zombie Man nyuruh Child Emperor lari, badan dia langsung dihancurin pakai kaki Führer. Dan Child Emperor ketar-ketir ngeri guys. Teriak dia. Führer pun ketawa gila dan mikir pasti hebat, masih kecil udah jadi sorotan sekeren dia. Dia pun bakal ambil titel Raja Monster dan mau ngabisin Child Emperor. Tapi tiba-tiba muncul bola energi raksasa dan Führer lihat ke belakang dan bolanya dilempar ke arah dia. Child Emperor pun kebawa ledakannya yang gede banget. Ledakannya pun sampai ke ujung nyampe kelas S lainnya. Atomic panik Child Emperor di mana dan nanya apa serangan tadi dari kader. Atomic nggak nyangka abis kejebak di bawah tanah itu masih aja monsternya kuat banget. Tiba-tiba dari bawah muncul percikan air dan Yayan panik. Dia langsung nyiapin pedangnya dan keluar dua mata. Tengkok Master dan Pigot pun dikelilingin gigi dan Pigot langsung tarik TTM. Dan ternyata keluar Gams. Homeless Emperor pun senang sekarang udah di udara segar dan bisa ngeluarin semua kekuatannya tanpa khawatir bakal runtuh bawah tanahnya. Black Ash pun ketar-ketir dikit karena Emperor emang kuat banget guys dengan energinya. Dia pun ngeanalisis bolanya gak datang dari manapun dan nembakinnya juga entah bagaimana. Führer pun keluar dari reruntuhan dan marah-marah. Emperor ya cuma balas kan katanya free for all. Emperor pun malah ngejek Führer dan dia kesel dikit. Mereka bertiga pun mulai berlomba-lomba dapat kill paling banyak. Cut ke para kelas S lagi dan di situ ada sesuatu yang jatuh dari atas guys. Dan ternyata Genos dan dia kelihatan overload banget dan para hero panik. Bang nanya apa yang terjadi dan ternyata inti Genos udah melebihi batas dan dia bakal meledak bentar lagi. Mereka kaget dan Bang nanya apa ada perbaikan darurat. Puri ngawur dikit dan mungkin Drive Knight tahu caranya. Tapi dia udah pergi guys. Dan kita dapat flashback. Habis kubahnya hilang, Drive Knight langsung lepasin Genos dan pergi guys. Fubuki pun nanya kalau Child Emperor bisa ngebenerin nggak? Dan ya kemungkinan dia udah terkubur abis ledakan tadi. Puri pun nggak akan ngebiarin Child Emperor terkubur dan dia langsung menyelam ke tanah guys. Dan ya para hero ngandelin Puri-Puri untuk nyelamatin Child Emperor. Genos pun nggak ada waktu lagi dan dia bakal ngalahin musuh sebanyak mungkin sebelum meledak. Karena dia rencananya mau ngeledakin diri. Dia pun nyuruh semuanya mundur sejauh 5 km radius. Dan dia minta sampein ke Saitama dan Dr. Kuseno permintaan maafnya karena dia sama sekali belum berpengalaman. Bang pun nyuruh tunggu aja sampai Child Emperor diselamatin. Terus bakal ngebenerin Genos. Masa muda jangan disia-siakan. Fubuki ngeliat ini dan dia langsung gerak guys. Ngagetin Bang dan Bob. Dia pun berdiri di depan Genos dan Genos nyuruh Fubuki lari aja dan mempertanyakan kenapa berdiri gitu aja. Fubuki mungkin bukan aset terkuat tapi sewaktu-waktu mungkin dibutuhkan. Tiba-tiba Fubuki nyuruh diam aja dan Genos kaget. Dia pun pakai kekuatannya dan dialirin ke Genos guys. Sampai kain tangannya mulai hancur dan para pak tua ngeliatin. Genos pun bengong Fubuki ngapain dah. Dan ya meski kelihatan kayak tindakan bodoh, Fubuki nggak bisa ngebiarin musuh menang hanya karena sekutu kehilangan Genos. Dan dia nggak bakal ninggalin bawahannya begitu aja. Dan pemimpin harus tahu bagaimana caranya memimpin. Dia berencana pakai telekinesis untuk menahan energi panasnya sebanyak mungkin, lalu nyari porsi organiknya untuk mempertahankan dan memperbaiki. Energi psikisnya pun meledak guys. Dan Genos ngerasa itunya meredah. Dan dia langsung memulai proses pendinginan dan langsung keluar asap guys. Dan dia ngerasa ledakan intinya nggak jadi. Fubuki pun langsung berdarah-darah dan dia pingsan. Bang terkesan dan Genos nggak bisa berkata-kata. Dan ya mungkin Fubuki punya potensi jadi pemimpin hebat. Tiba-tiba dari langit terang banget dan ternyata terbentuk semacam awan raksasa dari bola-bola cahaya guys. Bom kiranya sebuah aurora dan ternyata bola cahaya yang lagi ngejar Tatsumaki. Black Ash pun rada bengong lihat semua energi tak terbatas itu. Emperor pun nunjukin Black Ash sebuah simfoni.
Dia pun mulai menari sambil ngayunin tangannya kesana kemari, dan bola-bola energinya ngikutin guys. Dan kelihatan banget ngejar Tatsumaki dan meledak-ledak di belakangnya. Dan ya, dia pakai bola cahayanya untuk ngebuat sebuah lagu guys. Satu cahaya pun terang banget dan ledakannya emang gede banget guys. Dan dia anggap sebagai Grand Fight. Bang bengong dan Black S sadar cuma pancingan, bukan Tatsumaki asli. Black S yang nontonin pun ngejelasin apa yang dilakukan Tatsumaki. Emperor pun bakal pakai carpet bombing next time guys. Black S pun sadar Emperor cuma manusia biasa, dan kalau gitu pasti ada waktunya Black S bisa menyergap Homeless Emperor. Kita pun lihat Tatsumaki yang mendarat di dekat Bang, Bom, Fubuki, dan Genos. Fubuki pun langsung bangun, dan kita lihat Tatsumaki yang udah sekarat guys, dan udah kecapean banget, apalagi tangannya bolong. Fubuki pun ketar-ketir karena mana mungkin kakaknya bisa dalam kondisi kayak gini, karena dia tahu Tatsumaki kuat banget. Tatsumaki pun ngelihat Fubuki dan dia langsung bangun lagi dan ngelunjak energinya. Dia pun berencana bakal ngobrol sama Sekinggar dan asosiasi hero. Terus dia nanya siapa yang menyakiti Fubuki guys. Fubuki pun ngebenerin salah pahamnya, dan sebenarnya dia itu datang karena keinginan sendiri, dan luka ini karena perbuatannya sendiri. Tatsumaki kalem dikit dan langsung nyuruh Fubuki pulang guys. Dia pun pergi lagi karena masih banyak monster berkeliaran, dan nyuruh Fubuki jangan ganggu, karena kalau ganggu bakal ngalangin. Fubuki pun teriak jangan lagi, kalau nggak berhentiin pendarahannya sekarang juga Tatsumaki bakal. Tatsumaki langsung melotot dan ngempasin Fubuki guys. Bang dan Bo pun bengong Tatsumaki ngapain. Tatsumaki pun nggak mau diremehin, dan mau dikasih 1 juta tahun pun Fubuki nggak akan pernah bisa ngebantu dia. Tiba-tiba Tatsumaki diikat pakai energi psikis Fubuki, dan dia kesel dikit. Fubuki pun tahu Tatsumaki udah capek banget, dan dia tahu Tatsumaki bakal turun selamanya kalau terus lanjut bertarung. Fubuki pun cerita dan nanya Tatsumaki berhenti percaya sama orang karena mau ngelindungin dia kan. Dia pun flashback ke masa lalu, dan sejak saat itu Fubuki ngebuat grup Fubuki dan pakai kekuatannya untuk maju terus. Tapi sejak ketemu Saitama, dia bingung tentang kekuatan sebenarnya itu apa. Sejak saat itu juga Fubuki mulai ngerti tentang kakaknya. Bang, Bom, dan Genos pun cuma bisa ngeliatin aja. Dia pun bertekad cari sekutu yang kuat, bahkan Tatsumaki bakal percaya. Dan dia nggak akan ninggalin Tatsumaki, karena dia bakal nyelamatin Tatsumaki dengan cara yang dirinya sendiri gak bisa lakukan. Karena Fubuki adalah seorang hero. Tatsumaki cuma bisa ngeliatin. Dia pun tiba-tiba langsung lepasin iketan Fubuki dan malah ngikat mereka bertiga guys. Pak Tua ikut kena. Sampai-sampai Fubuki nggak bisa gerak. Tatsumaki senyum dan muji Fubuki udah tambah kuat. Tapi lagi-lagi Tatsumaki nggak bisa berharap ada yang akan menyelamatkannya. Dan kalau Fubuki tambah kuat, tandanya Tatsumaki harus jadi lebih baik. Tatsumaki pun pergi. Fubuki masih tetap nggak ngebiarin, tapi apa daya cuma bisa nangis guys. Fubuki pun mikir Blast emang nyelamatin Tatsumaki, tapi dia ninggalin kutukan di hatinya Tatsumaki guys. Genos pun ngeliat Fubuki dan dia bangun terus ngeluarin jaketnya dan dikasihin ke Fubuki lagi. Genos pun bakal ikut tempur lagi bareng Tatsumaki. Bang nyuruh jangan karena bakal overload lagi dan meledak. Tapi Genos gak berencana ngeluarin semua energinya kali ini, karena rencana dia adalah jadi tameng Tatsumaki atau apapun itu untuk melindungi dia. Fubuki terharu. Genos pun ingat Saitama yang ngasih respect ke siapapun itu yang bertarung dan mempertaruhkan nyawanya. Gak peduli seberapa kapabel mereka. Dan dia pengen ngikutin jejak senseinya. Bang pun mulai enakan badannya, dan dia rada bingung juga, anak muda kok gampang banget menghadapi bahaya. Dia pun bakal ikut juga guys. Fubuki tambah terharu dan Bang minta tolong Bom untuk jaga Fubuki. Kalau ada Garo kasih tahu aja. Genos pun ngebolehin Bang ikut, tapi jangan nyuruh-nyuruh dia. Dan Bang cuma iya-iyain. Genos malah ngomong Demon Cyborg itu murid botak berjubah guys. Bang pun bengong. Fubuki nangis guys. Cut ke satu scene dan tiba-tiba ada kaki yang datang guys. Dan mereka ngelihat pemandangannya layaknya nggak pernah ada kota yang berdiri di sini. Dan ternyata ada 4 orang guys. Dan mereka bengong akan kekuatan Tatsumaki. Dan ternyata mereka adalah Dewan Pendekar Pedang guys. Teman-temannya Atomic Samurai. Dan mereka di sini untuk ngebantu. Cut ke Tank Top Master yang mau dikunyah Gams sampai setengah mati nahannya guys. Pigord datang dan ngedorong TTM keluar. Terus mendarat guys. Gams tambah marah dan Führer komen gak jelas. Dia pun ngangkat satu member squad Narinki.
TTM dan Big God pun ketar-ketir dan langsung panik. Dia pun mulai mainin orangnya dan tarik tangannya selagi dua hero kelas S ini nggak bisa apa-apa. Dan tangannya lepas guys. Sambil Führer ketawa, orangnya dia jatuhin dan tangannya dilempar guys. TTM pun kena sergap dan masuk mulut Gams. Dan Big God nggak bisa apa-apa karena Gams langsung tambah gede. TTM pun mulai digepengin balik ke Führer dan dia mau ngebuat turun orang itu. Tapi tangannya berhenti karena ditahan Tatsumaki guys. Gams lengah dan langsung di-tackle Big God. TTM pun bisa keluar. Mereka berdua lari dan Big God nelen semua yang ada di situ. Gak kena Führer dan dia langsung diangkat TTM. Dia pun nitip pesan ke Mumen Rider, yaitu kita bakal menang. Kemenangan akan datang ke semua yang memilih datang ke sini dan memberikan kamarnya di rumah sakit. Big God langsung dilempar sama TTM. Führer tambah jelek dan kesel, langsung ngebanting Tatsumaki. TTM langsung lari dan mau nyoba nge-tackle Führer, tapi dia balas pakai pukulan dan pas kena tangan TTM hancur. Sementara itu Tatsumaki udah nggak sadar diri. Führer pun gak akan ngebiarin satu pun lepas dan dia langsung ratain TTM dengan tanah sampai bolong tanahnya. TTM udah nggak berbentuk tapi dia masih percaya tank topnya kebal. Führer pakai pukulan full body lagi dan lagi dan lagi. Tank top master udah kayak jelly dan digenangi darahnya sendiri. Führer ngejek dan Gams makan TTM. Dia pun berencana ngehabisin Tatsumaki. Dan itu dia One Punch Man Season 4 episode 9. Gimana kalian guys? Apakah episode ini seru? Mau lanjut nggak? Jangan lupa komen lanjut kalau mau lanjut guys.